Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah dan lingkungan. Setiap hari kita eh, tindakan kecil mengelola sampah dan sangat berkontribusi untuk menjaga bumi kita tetap hijau. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini juga merupakan salah satu aspek paling penting menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dalam era modern hari ini, kita eh, dapat meningkatkan jumlah sampah akibat aktivitas dari manusia itu sendiri. Serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kita mengelola sampah yang efektif itu diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 masalah utama dalam pengelolaan sampah. Yang pertama ada volume sampah yang terus meningkat. Sering dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, volume sampah yang dihasilkan selalu meningkat secara signifikan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dan pengelolaan sampah. Banyak negara, terutama negara yang maju, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur untuk pengelolaan sampah yang efektif. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat daur ulang. Meskipun daur ulang itu menjadi solusi yang dapat kita andalkan, tapi tingkat daur ulang yang masih rendah di banyak wilayah, terutama di Indonesia ini. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, di sini ada 6 prinsip yang sering kita ketahui. Yang pertama ada prinsip reduce atau pengelolaan. Yang kedua ada prinsip reuse atau penggunaan kembali. Ketiga, recycle atau daur ulang. Dan keempat, recovery atau pemulihan energi. 5. Landfilling atau penumbuhan sampah yang aman. Dan yang terakhir ada circular economy atau ekonomi sirkular. Nah, di situ kita ada 6 prinsip pengelolaan sampah. Nah, di reduce atau pengurangan sendiri yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak awal pertumbuhan. Prinsip dasar dalam pengelolaan sampah ini yang berkelanjutan. Reuse atau penggunaan kembali. Nah, di sini contohnya menggunakan kembali produk yang material atau masih bisa memiliki nilai guna sebelum dibuang. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Nah, prinsip ini melibatkan proses pengelolaan material bekas menjadi produk yang baru. Selanjutnya ada recovery atau pemulihan energi. Nah, pemulihan energi ini proses mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi seperti yang kita ketahui pembakaran untuk menghasilkan listrik atau pemanfaatan gas metana dari tempat pembuangan akhir. Dan kelima, landfilling atau penimbunan sampah yang aman. Jadi di sini langkah yang terakhir ini penimbunan sampah yang aman ini harus dilakukan dengan cara yang aman dan terkendali untuk menghindari pencemaran tanah dan air. Dalam teknologi ini juga seperti lapisan pelindung dan sistem pengelolaan limbah cair yang membantu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang keenam,
Circular economy atau ekonomi sirkular ini prinsipnya menekankan pentingnya mendesain ulang sistem produksi dan konsumsi untuk menutup di mana bahan yang digunakan dalam satu proses akan kembali masuk ke siklus terakhir. Nah, selanjutnya juga ada solusi hijau pengomposan. Solusi hijau pengomposan ini eh, satu pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah organik yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah di pembuangan akhir atau TPA dan dapat menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan tumbuhan juga. Selanjutnya, solusi hijau daur ulang ini ada beberapa manfaat dan komponen utama dalam hijau daur ulang. Nah, dalam solusi hijau daur ulang ini pendekatan yang berkelanjutan dalam pengolahan sampah itu sendiri dengan mengolah kembali material atau produk yang sudah tidak terpakai. Nah, komponennya ada 4 komponen. Yang pertama ada pemilihan sampah, pengumpulan dan pengolahan, pengurangan dan penggunaan bahan baku baru, dan yang terakhir produk barang baru dan material daur ulang. Nah, di sini juga di solusi hijau daur ulang juga memberikan manfaat bagi eh, kita semua dan juga lingkungan, di antaranya mengurangi volume sampah di TPA. Yang kedua, menghemat energi dan pengurangan emisi. Ketiga, mengurangi polusi, dan yang terakhir, mendorong ekonomi sirkuler. Nah, di sini juga dalam pencegahan dampak lingkungan itu sendiri, di Indonesia itu banyak yang menggunakan atau seringkali kita ketahui kita membeli jajan, membeli makanan yang menggunakan plastik. Nah, ini caranya atau solusi dari menjaga lingkungan itu sendiri dalam mengurangi penggunaan plastik. Nah, solusi hijau pengurangan penggunaan plastik ini yaitu pendekatan untuk mengurangi konsumsi plastik, terutama plastik sekali pakai, dengan tujuan mengurangi dampak negatif plastik terhadap lingkungan. Nah, di sini juga ada pengelolaan sampah organik yang sudah dijelaskan tadi di solusi berkelanjutan hijau. Nah, di cara pengelolaan sampah organik ini proses pengelolaan limbah yang berasal dari bahan yang alami yang dapat terurai secara biologi seperti bahan makanan, daunan, tumbuhan, rumput, atau eh, kotoran hewan. Pengelolaan ini juga bertujuan untuk memanfaatkan kembali sampah organik menjadi bahan yang digunakan. Sampah organik merupakan salah satu bagian terbesar dari limbah yang padat di dunia, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca kuat yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengelolaan sampah hijau. Nah, di sini juga pemerintah harus eh, mendorong atau mensupport pengelolaan sampah agar lingkungan atau lingkungan kita dapat terjaga aman dan nyaman dari dampak lingkungan yang rusak. Di antaranya perannya yaitu membuat kebijakan dan regulasi, menyediakan infrastruktur dan pengelolaan sampah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi
swasta dan masyarakat, menerapkan prinsip ekonomi sirkuler, dan yang terakhir, pengawasan penegakan hukum. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang peran dari pemerintah. Nah, masyarakat juga harus mempunyai perannya masing-masing. Nah, di antaranya peran masyarakat ini yang pertama pemilihan sampah di sumbernya. Nah, kita juga sudah di mana-mana sudah disediakan tempat sampah berbagai pilihan antara organik, anorganik, dan yang lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kembali dan mendaur ulang atau 3R tadi yang sudah kami jelaskan. Yang ketiga, pengomposan di rumah. Nah, ini juga bermanfaat bagi lingkungan dan kesuburan tanah. Selanjutnya yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Nah, benar sekali, penggunaan plastik ini harus dikurangi karena eh, penggunaan plastik yang berlebihan juga salah satu dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Dan keempat, yang terakhir atau mendukung inisiatif lingkungan lokal. Nah, selanjutnya ada beberapa solusi tentang teknologi untuk pengolahan sampah. Nah, dalam pemanfaat inovasi teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengolahan sampah. Teknologi ini juga berperan dalam meningkatkan pentingnya dalam mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan proses daur ulang, dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih hijau. Berikut ada beberapa solusi teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah. Yang pertama ada pengelolaan sampah cerdas, teknologi daur ulang otomatis, teknologi pengomposan otomatis, dan teknologi pemrosesan energi dari sampah itu sendiri. Nah, saya jelaskan yang pertama ada pengelolaan sampah cerdas. Nah, teknologi IoT atau Internet of Things atau digunakan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan menggunakan sensor dan data real time. Nah, di sini penggunaan sampah cerdas ini berarti menggunakan teknologi yang sangat canggih, yaitu dapat eh, menciptakan pemilihan sampah dengan teknologi. Nah, yang kedua ada teknologi daur ulang otomatis. Di sini juga mesin daur ulang ini yang sangat canggih dapat meningkatkan efisien juga proses dari daur ulang termasuk dari optical sorting, robotic sorting, dan reverse vending machine. Yang ketiga, teknologi pengomposan otomatis. Untuk menangani sampah organik, teknologi pengomposan otomatis menjadi solusi hijau yang efisien. Yang keempat, yang terakhir, teknologi pemrosesan energi dari sampah. Teknologi ini mengonversi sampah menjadi energi melalui berbagai proses. Jadi sampah itu dapat diproses, misalnya yang tadi sampah daur ulang atau organik dapat. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama ada pengelolaan sampah cerdas. Pengelolaan sampah cerdas ini menggunakan teknologi yang sangat canggih atau IoT atau Internet of Things yang digunakan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi daur ulang otomatis, dan di sini mesin dalam daur ulang ini sangat canggih, di antaranya optical sorting, robotic sorting,
dan reverse vending machine. Yang ketiga, teknologi pengomposan otomatis. Untuk menangani sampah organik, teknologi pengomposan otomatis ini menjadi solusi yang sangat efisien. Selanjutnya, teknologi pengomposan energi dari sampah. Di sini teknologi ini mengonversi dari sampah menjadi energi melalui berbagai proses eh, pemanfaatannya yang juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Yang terakhir,